still feel all alone. Just wanna go home. Oh, I miss you, you know. And I've been keeping all the letters that I wrote to you. Each one a line or two. I'm fine, baby, how are you? And now in September, I know that it's just not enough. My words and cut and flat, and you deserve more. Another aeroplane, another sunny place. I'm lucky, I know, but I wanna go home. I got to go home. Let me go home. I'm just too far from where you are. I wanna come home. Just like I'm living someone else's life. It's like I just stepped outside when everything was going right. And I know just why you could not come along with me. But this was not your dream, but you always believe in me. Another winter day has come and gone away, and even Paris in Rome, and I wanna go home. Let me go home. And I'm surrounded by a million people, I still feel alone. Let me go home. Oh, I miss you, you know. Let me go home. I've had my wrong, baby, I'm down. I've got to go home. Oh, let me go home. Oh, we'll be alright. I'll be home tonight. I'm coming back home. Ranah Musik, musiknya anak Nagari. Halo kaum muda, balik lagi nih di Ranah Musik bareng aku Furkan dan aku Sarah. Nah, kalau minggu lalu kita kedatangan bintang tamu yang namanya Bang Gavin. Kalau kalian masih ingat dengan singlenya Begitu Kosong. Iya, yang Begitu Sulit. Bukan, beda. Itu beda. Bukan itu Begitu ya? Sulit dengan Begitu Kosong beda ya. Beda ya. Nah, bukan Begitu Sulit ya. Tentunya bintang tamu hari ini pasti nggak kalah kerennya dengan yang minggu lalu. Tapi kalian pasti belum kenal kan? Nah, sebelumnya kita kenalan dulu nih dengan bintang tamu kita yang nggak kalah kerennya ya. Pasti dong. Oke, kita kenalan dulu bareng bintang tamu kita hari ini. Ada Bang. Oke, Brim Hartin. Bang Brim Hartin. Ya kesibukan sih. Kesibukan sehari-hari gitu. Ya sekarang masih sibuk, masih di dunia musik kali ya. Dunia musik juga. Nah, mungkin Bang sebelum kita ke yang ke intinya atau sebagainya, kenapa ya kayak olahraga, pendidikan dan sebagainya. Di sini kan juga banyak cabangnya. Kenapa Abang memilih untuk musik gitu? Gimana ya, kayak dari kecil udah jatuh cinta ke musik gitu loh. Olahraga juga suka sih. Iya. Dan segala jenis olahraga ya pribadi aku suka semua gitu loh. Dan tapi kayaknya lebih ke musik gimana gitu loh. Memang musik dari dulu ya. Nah, apakah dari keluarganya basic pemusik ataupun gimana gini? Kalau dari keluarga itu almarhum ayah ya. Almarhum ayah. Itu dia musisi juga, seorang gitaris sih. Seorang gitaris. Tapi beliau nggak pernah ngajarin, buat main musik tuh nggak pernah dia ngajarin, cuman main sendiri aja lah, belajar sendiri kayak gitu.
begitu banyak yang dikasih tahu pengalaman tentang musik itu seperti apa. Cuman dengerin beliau Bermusik. bernyanyi atau bermusik pernah sih. Oh pernah, emang darahnya udah darah musik Darah ya, jadi pemusik aja, udah darah musisi. mulai musik sendiri gitu. Iya. Nah kalau di biasanya abang kalau jadi pas nyanyi abang jadi band, jadi vokalisnya ataupun gitaris gitu. Soalnya kan almarhum ayah apa tadi jadi gitaris gitu. Kalau abang sendiri kalau di band tuh? Kalau di band ya, boleh flashback dikit kan ya? Iya. Boleh. Boleh ya. Boleh flashback dikit. Kalau masalah di band itu dulu awalnya sebelum jadi vokalis ya Iya sekarang. sebelum jadi vokalis. Itu gitaris. Oh, gitaris. Gitaris di mulai di Padang tuh merintis di tahun 2010. Ya 2010. 2010 ya? Cari band di sini kan, tapi jadi gitaris. Oh, Jadi oke. gitaris. Vokalis sampai akhirnya disingkat cerita si vokalisnya nih nyerah, dia minta keluar dan iseng lah, ya udah ganti Nyobain gitu. ah cocok ya Oh, udah iya. lanjut ya udah lu aja gitu kan. Iya. Ngapain cari yang lain, ini ada, udah kita waktu itu berempat lah pokoknya, jadi berempat aja ya. tanpa yang ada. Justru yang jadi vokalis kemarin akhirnya masuk lagi dia jadi gitar. Oke. Balik, gitu. Ceng ya, tukar, jadi ceng gitu. Iya, jadi ceng gitu. Nah kalau memang menyanyi sendiri nih, udah mulai sejak kapan? Kalau nyanyi itu dari kelas 2 SD. Dari 2 SD. Ya itu udah hobi karaoke. Karena si mama hobi karaoke kan, jadi ikut-ikutan. Oh iya iya. Nah ini yang paling simpel sih. Apakah abang juga dulu sering nyanyi di kamar mandi gitu? Kayak banyak- walaupun gak bagus, tetap setiap hari Iya, kan nyanyi di banyak tuh. kamar mandi Banyak ya dengan jadi vokalis PD-nya gitu. dadakan. itu salah satu latihan yang bagus. Oh bener bang, Di kamar latihan mandi. yang bagus di ada boleh- reverbnya soalnya. Iya. Iya, bener. Ada reverbnya. Setelah itu misalnya kayak genre musik bang? Genre sih bisa dibilang lebih kayak di tengah-tengah, kayak yang bisa dibilang tuh disebut alternatif gitu ya. Alternatif. Nah alternatif, kayaknya kita baru dengar kayaknya alternatif itu apa sih bang? Gitu. Iya, mungkin banyak yang belum paham. Iya, nih. genrenya. Gimana ya, simpelnya seperti ini alternatif ya, ya kan? Tapi ada dia bercabang, bisa kayak dibilang pop bisa, atau rock bisa, atau bisa dibilang juga kayak ini dibilang pop enggak nih, dibilang rock juga enggak nih. Jadi makanya jatuhnya tersebut lah Alternatif. Kayak contoh bandnya tuh ada Oasis yang katanya di Iya, rock tadi iya. kayak gitu kan. Sampai kalau Indonesia sih yang terdengarannya kayak Shalom Seven mungkin yang kayak sana sih. Nah berbicara tentang alternatif tadi, kenapa abang lebih memilih alternatif daripada, kan ada beberapa yang musisi memang kalau rock aja Rock gitu, aja, kalau pop aja gitu. Ya. Kenapa abang memilih lebih alternatif tadi? gitu. Karena di zaman sekarang rata-rata musisi alternatif semua bisa dibilang gitu loh. Oke. Ya kan, kayak, dan yang pasarnya arahnya ke sana. Oke. Iya sih. Pasarnya ke situ, dibilang pop. Nanti kita Enggak dengerin nih, baru di beberapa detik awal kan, oh ini pop lagunya. Tahu-tahu di tengah, Enggak enggak pop. juga pop gitu kan. Ada Rock nuansa tapi enggak rocknya, rock banget ada gitu. nuansa countrynya. Iya iya iya. Oke. Ya kayak gitulah pokoknya. Kalau pasar sih kayaknya arahnya ke sana, yang di kalangan anak muda yang bisa dibilang pop itu liriknya gampang dihafal, mungkin ya ke sana lah arahnya. Iya. Nah kan abang, sorry nih agak motong, kan abang udah nyanyi bermusik mulai dari kecil tadi. Pasti selain yang yang almarhum papa tadi, pasti ada role model gitu bang. Iya, role Seorang model. musisi atau band pasti ada role model. Gitu. Panutannya lah Iya, gitu dalam ya. dunia musik. Kalau abang sendiri ada nggak sih yang role model yang memotivasi gitu? Oh, kayak ya kiblat kita ya Iya, kemana ya? Kiblat, nah kiblatnya gitu. Kaget. Kayak gitu. Sabar. Nggak ada sih, Nggak ada bang. jujur nggak ada, karena semuanya suka gitu loh. Nggak ada tuh yang emang satu gitu, ini suka banget gitu bang. Suka salah satu aja gitu. Waktu beberapa tahun terakhir sih sampai sekarang masih Masih? Bruno Mars mungkin. Oh Bruno Bruno Mars, Mars, iya. sama bang sih. Yang paling sedih tuh kalau Bruno Mars yang When I Was Your Man gitu nggak sih bang? Iya. Always Your Man, Ya itu. Yang paling sedih tapi lagu di Greenit sih bang. Grenade. Iya, yang di liriknya but you want apa tuh lupa di liriknya. Tapi Apa, yang ayo? intinya dia nggak mau melakukan yang hal yang sama. Iya bener banget. Itu kita udah bucin tapi Itu kan sama Grenade itu kan granat. iya Iya. granat Kita itu pegang kan, sama kita bunuh diri buat
mencintai dia atau gimana? Iya. Sedih ya mencintai dia Tapi gitu. dianya enggak. Jadi begitu sulit ya. Karena yang baik itu cuman Iya. Rehan. Toh, yang R bahaya yang lain Iya. ah. Oh, kita balik lagi nih. Kita nanya tentang musik lagi. Tentang musik lagi. Nah, Bang, kalau ya kenapa alasan Abang untuk tetap stay di musik, Musik. gitu? Karena kan udah dari kecil nih. Udah didukung lah, udah darah musik banget. Iya. Pernah nggak sih tiba-tiba misalnya pas di pertengahan udah ngeband kayak duh bosen nih, kayak cuma nyanyi doang, nyanyi terus. Pernah nggak Iya. sih Bang kepikiran kayak gitu, terus alasannya kenapa masih stay di musik gitu? Iya. Pernah sih. Pernah Bang? Pernah ngalamin. Istilahnya kayak kita tuh jalan sendiri loh. Iya. Oh, iya. Ya kan? Kita ngebawa orang nih. Kita bukan, maksudnya berbicara bukan kayak oh kita harus gini bukan. Tapi kita kan pengen maju kan. Iya. Bikin sesuatu organisasi atau band atau kelompok pasti pengen maju kan. Jadi berasanya tuh kayak kita yang maju sendiri aja gitu. Iya, Yang satu iya. ini kayak oh ini sibuk sini atau memang dia ada kesibukan atau gimana. Iya, iya. Kalau enggak bilang enggak, kalau iya kita maju bareng-bareng. Tapi kalau masih gimana sih bisa ragu atau apalah gitu. Iya, berarti Hatinya belum full gitu buat ngumpul musik. hatinya untuk situ ya udah nggak usah lah ngiyain gitu. Iya, kan. iya, Dan orang iya, nggak iya. kecewa atau gimana. Ya itu sih sempet kayak gitu. Udahlah berhenti main band solo aja lah, nggak pernah per lagu gitu. iya. Oke. Berarti secara nggak langsung musik ini memang Abang bukan sampingan berarti ya? Atau Kalau cuman hobi aja gitu? Atau sekedar Hobi. hobi? Kalau sekarang mungkin sekarang ya Sekarang. tahun ini Oh, untuk tahun atau ini. tahun ke depan Iya. Oke. tetap sampingan hobi Sampingan hobi ya. semuanya lah. Semuanya. Iya. Oke. Berarti masih jadi hobi dan juga pekerjaan juga gitu ya Bang, nyanyi. Nah, mungkin ya itu dulu kaum muda. Nanti kita bakal kulik-kulik lagi nih Tentang sama Bang, musik ya tentang musiknya juga, dan apakah musik ini cuma sekedar sampingan atau juga pekerjaan tetap gitu dan ya. juga bisa menghasilkan. Tetap stay tune terus di Ranah Musik Musiknya anak Nagari. Harus ku mengingatmu lagi. Aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, akan membuat hatiku lelah. Kalah, ku akui aku kalah. Cinta ini pahit dan tak harus memiliki. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan berubah. Takdir cinta yang ku pilih, meskipun tak mungkin, walau membawa kamu lewat mesin. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Panjang perjalanan yang harus ku lalui, berelakanmu. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan berubah. Takdir cinta yang ku pilih, meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu. Oh, oh.
ku akan berubah. Takdir cinta yang ku pilih, meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan berubah. Takdir cinta yang ku pilih, meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu. Lewat mesin waktu, Oke, kembali lagi di Ranah Musik, musiknya anak nagari. Ya aku bisa. Agak sedih. Beda tuh Kuakan. Tapi agak berbeda sih. Agak, tapi menghayati banget ya. Menghayati. Tadi kita udah sedih ya, udah nangis Iya. di belakang layar. Kreatifnya bisa lihat nggak sih kesedihan kita tadi? Kesedihan kita tadi. Nah ini balik lagi nih barang bang. Bang apa panggilannya tadi bang? Brim. Bang Brim. Oke, balik lagi sama Bang Brim. Nah, kita mau nanya nih Bang, kan tadi Bang Brim tuh udah bermusik udah dari kecil ya Bang, tapi belajar gitar. Terus pernah nggak sih Bang di sekolah atau dari SD atau pas SMP, SMK-nya gitu pernah ikut lomba-lomba nyanyi atau ngeband gitu Bang? Kalau ke lombanya sih nggak hobi ya. Nggak hobi gitu ya Nggak Bang? hobi ikut lomba serius, nggak tahu kenapa gitu. Atau emang males atau kenapa, lebih ngeband aja sih. Oh, ngeband. Main di studio misalnya kayak bikin lagu. Oke. Ya. Coba itu bikin band itu kelas 4 SD. Itu kelas 4 SD. Kelas 4 SD udah pertama kali main band kelas 4 SD. Kelas 4 SD udah main band? Nah yang paling dipertanyakan nih Pak, kan kelas 4 SD itu genre musiknya apa Pak? Kelas 4 SD. Abstrak. Abstrak. Apa aja dinyanyiin ya di. Ya. Nah yang paling abang ingat tuh kalau dulu pas aku SD bang nyanyi tuh pulang ada lupa nyanyi lagu pas SD itu nyanyinya tuh kayak mari pulang, marilah pulang, marilah pulang. Itu nyanyi. Itu nyanyinya sih. Nyanyi TK nggak sih? Nah, abang di kelas 4 SD itu nyanyian lagu apa tuh bang? Yang ngeband gitu Bang? Iya yang ngeband soalnya. Iya lagu kayak di zaman itu banyaknya ke Peter Pan. Oh iya, benar. kan, Peter Pan. Terus ada Samson, iya. ada ya Salon Seven. Salon Seven. Iya banyak lah. Dari kelas 4 SD ya Bang udah sukanya sama Samson, Silon Seven gitu. Nah, Keren banget sih. Jadi pertanyaan satu lagi bang, biasa kan kalau anak nongkrong pakai lagu Peter Pan kan ada apa namanya tuh bang? Style gitar, apa nyetem namanya? Oh semua tentang kita. Abang juga pakai lagu itu juga bang? Masih tentang semua tentang kita ya. Jadi kalau awal gitar tuh emang pakai lagu semua tentang kita gitu Bang? Enggak juga. Enggak juga. Kalau ke pribadi ya belajar waktu itu lagunya Peter Pan yang mungkinkah bila ku bersanya itu. Bagai bintang. Udah ya. Nanti nggak ada yang nonton. Iya sih. Habis itu bang, kalau lagu favorit abang? Iya, lagu favorit yang emang itu aja pernah, misalnya dalam 1 minggu tuh, itu aja tuh abang yang dengerin, bang repeat terus gitu. Lagu favorit? Iya. Paling favorit? Paling favorit? Favorit. Home tadi. Home tadi. Oke, iya sih. Home. Kenapa tuh bang? Kenapa itu paling favorit? Apakah maknanya itu relate sama kehidupan Ya. abang atau gimana gitu? Maknanya dimanapun kita berada pasti kita bakal pulang juga Iya. kan ke rumah kan. Ya itu sih maknanya nggak jauh dari situ. Intinya ketika kita udah berpasangan, Pasangan ya. pasangan itu udah jadi rumah kita. Iya. Karena Kalau bisa rumah jangan sampai jadi rumah singgah kan. Iya. Kan nggak Kalau enak yang singgah doang. kita sungguh udah ya. Karena rumah itu tentang apa? Perasaan sih. Bukan tempat Iya. gitu ya. Bukan tempat tapi rumah itu perasaan. Perasaan.
Nah, katanya ada beberapa foto yang mau ditampilkan. Mau ditampilin nih. Kita kepo ada foto apa sih tentang Bang Brim? Foto. Oke nih, ada pertama. Dapat di mana tuh? Foto. Itu nggak Kita hackernya banyak ya di Nagari TV ini, Iya. bisa stalkernya melewati FBI. Ya, untungnya dikit ya. Nah, mungkin bisa diceritain Bang, kalau yang foto ini. Ini. Ini waktu main di mungkin esok yang sekarang mungkin social space. Oke. Mungkin esok. Itu lagi ini solo atau gimana? Ini sama saxophone. Oh, saxophone. Gitar vokal sama saxophone. Oke. Oke, boleh di next. Kalau coba next. Nah, ini. Ini udah lama nih. Kapan tuh, Bang? Masih kurus tuh. Itu masih kurus ya? Ini di Aksana Witch Club. Oke, Senang Club. Tahun 2000 berapa ya? 2012, 2013 tuh. Kayak 2000 berapa, Bang? 2013. 2013 kalau nggak salah ya. Ya 2012 2013. Duh, Ini keren banget ya. acara boleh nyebut? Boleh. 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 Sampurna Gold waktu itu. Oh, wih, keren banget. Beberapa hotel. Dan ini juga Ben. ada band sih. Ini band yang pertama buat di Padang itu. Oh, ini Oke. 10. Berarti yang setelah Abang selesai di sana berangkat kemari, ini band yang pertama. Yang gitarisnya vokalis awalnya Vokalis. mah. Iya. Ini dia. Oh, ini dia. Yang vokalis jadi gitaris jadi vokalis. Oh, ya ini bandnya ya. Di sini si yang dia vokalis jadi gitaris itu udah nggak lagi. Oh, udah udah enggak nyerah. lagi. Oh, Udah udah nyerah nyerah. ya. Mm-mm. Dan next kita bisa Next. ada video. Nah, ini. Nah, yang ini. Ini siapa nih? Ini siapa nih? Kayak ini di KKN. Oh, Oke. di kakak. Di KKN di Kadai Kopi Dipa. Iya, Iya. ada kopi ini, Pak. Yang sekarang masih ada sampai sekarang. Oke. Ini juga nggak solo juga, berarti nge-band juga nih. Ada. Oh, kalau ini band. Oh, ini Oh, band. band. Oke. Boleh di next, masih ada Next. selanjutnya. Next. Nah, ini pemandangannya luar biasa ya. Keren kan, Bang? Nagari TV itu emang Oh, FBI-nya ini. luar biasa. Kita memang begitu, Bang. Mungkin nanti ada foto aib lagi. Kita nggak tahu ya. Nanti ini ada kejutan apa nih? Nah, ini boleh diceritain, Bang, gimana? Nah, ini dia gitaris band lama. Oh, ini gitaris, Oh, Bang. Yang itu. tadi di Aksana yang tadi di Wisma. Iya, Aksana kan. tadi. Ini dia gitarisnya. Dan waktu itu dia ngelihat kan, bro, lu sering cover-cover sekarang ya. Iya. Iya, ajak-ajak dong, ya kan? Ajak, udah coba lah deket-deket, itu deket tempat tinggalnya dia lah. Dia di Solo memang. Oh, di Solo. Kebetulan orang rumah kan di Solo. Oh. Di Danau Atas kalau nggak salah. Danau atas. Keren ya. Iseng aja sih. Oke, itu kok lagi cover lagu gitu, Bang? Iya, lagi cover Itu lagi lagu secara cover live. secara Oke. live. Secara live, oh, keren Secara banget. live dengan alat seadanya lah. Tapi keren ya, pemandangannya juga bagus gitu. Masih ada foto atau video selanjutnya? Next, ada lagi? Nah, ada video nih. Videonya ini Sex of Nah, ini saksofonis sekaligus keyboardis di band ya. Oke. Ini tampilannya memang ini vokalisnya orang yang sama atau gimana nih, Bang? Ini beda rambut aja, Bang. Udah rambut aja ya. Ya tapi beda nggak sih pembawaannya, nampak orang itu beda nggak sih? Beda ya? agak kayak beda orang ya. Lebih muda sih kali ya. Aduh, berarti di mana nih? KKN. Oh, maksud Berarti Bang kalau di KKN ini memang sering di situ atau pindah-pindah gitu? pindah-pindah. Kalau jadwal di KKN kebetulan Jumat sama Minggu. Oke. Jadi besok kan wedding di Rangkaiwasa, setelah besok wedding sorenya di KKN. Oke. Hampir dong. Siap. Nah biasanya Bang kalau di KKN ini live musiknya tuh berapa jam gitu? Misalkan ada kadang live musik 2 jam, 3. Oh. Berapa kalau di KKN? Kalau di KKN kita mulai dari jam 5, jam 6 break. Jam 6 break. Setelah maghrib main lagi sebentar, terus pas mau masuk isya kita break, bisa sampai jam 11. Sampai jam 11. Intinya dari jam 5 lah sampai jam 11 dan breaknya itu 3 kali. Breaknya itu 3 kali. Itu isya sama break makan. Iya, lumayan lama ya. Nah, Breaknya banyak. oh, Oke, breaknya banyak ya. nah berbicara tentang alternatif tadi Bang, otomatis kan Abang bisa menguasai banyak lagu nih. Iya, jazz bisa, pop bisa gitu. Dan gimana pas manggung pertama kali,
apa yang di request sama penonton gitu? Maksudnya pas main di mana nih? Iya, dimanapun Bang. Dimanapun, Ada iya. juga requestnya. Request paling berat kah atau gimana? Boleh Bang dari Iya, yang paling yang berat, paling berat, nah. paling berkesan gitu. Oh, yang paling berat, paling berkesan itu waktu itu ada lagu yang sampai sekarang juga masih suka sih ya, masih sering Iya. dibawain. Ya. Itu ada Coldplay, Yellow. Coldplay, Coldplay. Terus yang request paling berat itu menurut aku dan band pribadi nih ya. Iya. Itu mungkin bisa dibilang Spain. Aljero itu jazznya mungkin bisa dibilang murni kan ya. Oke. Jadi lebih sulit ya Bang. Oke. Iya. Sampai sekarang pengen banget bawain itu tapi belum kesampaian. Belum kesampaian ya Bang. Mungkin besok udah bisa kita undang lagi nih. Di Rada Musik Bang, band-bandnya. Full team gitu. Ya. Oke. Nah, kalau di tiap manggung tuh Bang, pernah nggak sih Abang kayak nervous gitu Iya. untuk pertama kali manggung? Nervous pernah. Nervousnya separah apa gitu? Parah apa gitu Bang? Tangan basah nih. Oke. Terus dari yang nggak ada mulus atau Iya. kebelet buang air kecil. Iya. Tahu ada gitu kan. Selesai. Loncat keluar lagi. Aku mendadak mulas. Itu emang Ya, kayak gitulah. hancur nggak sih? Pas di atas panggung kan baru itu gemeter semua. Baru pertama kali naik panggung. Iya, pertama dan kali naik panggung. Itu pertama kali perform. Oh, kayak gini ya di atas panggung lihat. Nah, itu ya. Itu kayak gimana ya. Tapi pas udah jalan beberapa Jalan. detik, ya nyaman lah. Udah mulai nyaman. Baru nyaman. Akhirnya alhamdulillah dimanapun panggung nggak ada nervous. Beda kali kalau misalkan mendadak duet sama Coldplay, ayo. Amin ya, kita doakan bareng-bareng. Semua nanti ke depannya bisa duet ya. Kalau sama Coldplay Bang, nggak mungkin nggak rame gitu. Nggak mungkin gak rame ya Bang. Mungkin nervousnya lebih nervous lagi gitu. Nah Bang, tiap Abang manggung tuh ada nggak di satu panggung yang paling berkesan bagi Abang dan paling Abang ingat gitu? Paling Abang ingat gitu. Berkesan itu ada sih. Gimana? Itu di mana ya? Itu pertama kali Kubik opening. Kubik. Coffee. Iya, pertama kali itu iseng-iseng. Di sinilah perpisahan band yang tadi, yang lama itu. Jadi main di Kubik. Ini cerita sedikit boleh nggak? Boleh. Nggak apa-apa, enjoy Bang. Main di Banyak juga Kubik boleh. itu ceritanya cuman iseng-iseng. Pak, izin main boleh dong? Boleh, cuman kami menyediakan sound aja, alat kalian ya. Oke Pak. Main malam itu sekaligus untuk perpisahan ya teman-teman gitu kan. Oke. Ya orang kafenya nggak tahu. Oh, Dan di situ malam itu pecah. Suasananya pecah. Orang rame kan, dia baru opening penuh tuh. Dan si ownernya ini bapak itu yang nggak usah disebutkan namanya. iya. Dan dia suka. Dia mau kami ada di situ setiap hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kalau nggak salah. Udah lama sih. Jadi itu paginya jam 7 pagi dia kabarin kayak gitu. Bisa nggak kalian kesini kita kontrak bla bla bla. Pak, itu Kami- semalam kami Udah bubar, udah perpisahan Pak. gimana dong? Enggak, ya sampai dia adalah istilahnya kayak dia mengasih, yaudah pergilah ke Jakarta lu dulu katanya kan. Kalau misalkan nggak apa di Jakarta, telepon gue balik lagi ke sini. Oh, Main di sini. Ya, masih gua kasih waktu ditungguin sebulan ya. gitu. Oke, masih ditungguin ya. Ya, yang temen-temen ya emot yang ngarep sedih gitu. Oke. Yang mata berkaca-kaca gitu ya. Kaca-kaca gitu. Tolong lah bro, jangan payi bro. Keluar Minangnya. Iya. Kayak nyuruh ya, udah ada kesempatan nih gitu. Kesempatan ketika kita udah mau bisa, baru ada yang kayak gitu. Tapi hati udah keras dan tiket udah kepesan. Nggak perlu tiket itu, biar saya bayar tiket itu, yang penting kamu di sini. Oke. Jangan ke Jakarta. Enggak Pak, ini segan soalnya sepupu kan, segan gak enak gimana ya karena dia udah ngajak. Nah yaudahlah kalau itu mau lu, yaudah silahkan. Oke. Dengan berat hati. Pergi dengan berat hati ya. Antara berat hati dan gimana? Pasti terjadi dilema nggak sih? Dilema ya. Dilema itu di jalan kan mikir, ya Allah ini dapet
udah ada kontrak kesempatan, loh udah gitu kontrak kan. ya. Dapat tempat yang pasti gitu dan ada harinya udah tentu gitu. Tapi ya udahlah nggak apa-apa lah, cobalah di Jakarta siapa tahu. Ya, tahu sebulan nanya tuh bapak tuh gimana balik nggak? Enggak pak, udah aman sini nyaman kan. Ya udahlah, udah akhirnya band itu benar-benar habis. Tapi tetap dikasih semangat buat teman-teman kan, ditinggalin, dicarilah ganti vokalis. Oh, Ada. oke. Dan itu udah ada di launching ada. lagunya di Spotify teman-teman. Oh, keren ya. Oke, kita mau nanya lagi nih Bang. Nah, tiap Abang manggung gimana sih perasaan orang tua atau istrinya Abang pernah ikut nonton pas Abang manggung atau gimana gitu? Baru beberapa bulan yang lalu sih. Dan itu dia penasaran, kebetulan libur juga kan. Oke. Dan bisa memang dibawa istri, terus sama mama juga kan. Dan kalau mertua lagi sibuk juga, jadi nggak bisa ikut. Istri, anak, mama datang ke KKN nonton ya. Kayaknya tuh gimana gitu ya? Kayak jadi lebih semangat ya Bang? Semangat terharu gitu. Aduh. Ditonton disemangatin, apalagi lihat anak-anak tuh dia semangat juga. Semangat juga. Kita yang di atas panggung kok lebih semangat kan? Semangat. Itu yang namanya support system. Sistem. Support system ya. Jadi kayak emang walaupun pernah berarti ya Bang orang tua sama Pernah, istri Abang dan anak Abang juga ikut lihat gitu ya Bang? Iya. Oke. Nah mungkin ini sorry sih bang, tapi tadi kan abang bilang ada bubar band. Nah selama abang dari SD sampai sekarang yang benar-benar band tuh ada berapa yang kebentuk gitu? Iya, kebentuk Yang gitu. bener-bener ya. Iya. Yang bubar tadi. Satu. Dan ada juga sih tapi nggak bisa dibilang nggak usah disebut lah itu nggak bisa. Jadi yang sampai sekarang sih yang pasti yang masih bertahan sampai sekarang ini yang sekarang. Oh, oke. Yang dulu namanya kan Seven Octo. Yang sekarang namanya White Romance. White Romance. Kan ya. Nah ini timbul pertanyaan lagi mas, apa namanya White Romance. Kenapa White Romance gitu ya? Kalau romance itu biasa dengan yang warna merah. Merah. Mawar. Iya. Mawar merah. kayak White Romance, romansa putih mungkin. romansa. Jadi gimana ya dibilang suci kita nggak ada isu. Gak apa-apa ya, gak apa-apa. Kita labelin diri kita suci dulu. Istilah kayak gitulah, putih lah. Jadi mungkin lebih nuansanya tuh jadi kayak ya romantisnya tuh bersih dan lembut. Oke. Ya seperti itulah. Apakah Pokoknya kira-kira itulah. kembali ke titik awal? Iya. Kembali fitrah. Aduh. Dan itu juga kebentuknya langsung waktu itu main wedding. Ini nama bandnya apa ya? Ada orang nanya kan nomor kontak. Apa nama band itu? Belum ya? White Romance bu. Oke, itu aja. Spontan aja White Romance yang keluar ya. Aduh, keren banget sih. Tapi maknanya juga keren ya walaupun spontan gitu ya. Keren juga Bisa sih. pas gitu ya? Bisa pas gitu. Nah, tunggu dulu kaum muda. Kita bakal nanya-nanya lagi. Kita masih nanya ini pembahasan dengan Bang Brim, Brim tadi. Jangan kemana-mana kaum muda, tetap di di ranah musik, musiknya anak nagari. Ranah musik, musiknya anak nagari. Halo kaum muda, balik lagi nih masih di ranah musik. Masih bareng Bang Brim ya. Brim ya. Oke. Nah, kita balik lagi nih Bang, bicara tentang musik. Kan tadi abang kita ada tampilin foto tadi yang abang cover lagu. Cover lagu. Oh iya. Iya. Nah selama ini abang memang aktif cover lagu ataupun memang abang udah pernah ciptain lagu sendiri gitu? Iya. Ciptain lagu udah ada sih. Udah pernah juga masuk Spotify. Oke. Dengan band yang Seven Octo itu. Oh, gitu. Itu rekamannya tahun 2012. Oh, udah lama banget ya. 2012. Tapi lagunya masukin Spotify baru di tahun 2021 ya. 2012, 2024. Jadi iseng-iseng nyoba masukin lagu itu kan. Gak taunya, oh bisa masuk Spotify, tapi akhirnya baru beberapa bulan lalu
udah di WA juga agregatornya pihak labelnya minta di take down aja lah. Aduh. Iya, take down, hapus aja. Jadi cuma di Spotify tinggal Brim Hartinnya doang, lagunya nggak ada. Lagunya nggak ada ya. Sun kita tunggu ya lagunya Bang Brim Hartin ada di Spotify. Bismillah, kemudian ada rencana juga sama White Romance mau ke arah sana lagi berkarya lagi. Kita tunggu ya. Kalau kita berkarya baru bisa dibilang musisi. Oke. Boleh nggak Bang kok kita spill yang lagu yang mudah di take down tadi? Boleh di spill dong. Filenya nggak ada di sini. Aduh. Filenya nggak ada di HP. Filenya itu adanya di YouTube ada sih, tapi privacy. Privacy. Iya, jadi kayaknya gimana ya? Karena persetujuan dari teman-teman juga mungkin kayak nggak juga sih ada itu. Cuma lagu ini kan lebih penciptanya kan, diri sendiri nih. Jadi kayaknya biarlah take down aja dulu gitu. Oke. Jadi memang sengaja disembunyiin. Disembunyiin dulu ya. Rencana kemungkinan mau di remake ulang atau di aransemen ulang. Oke, di aransemen ulang atau di remake ulang lagi tuh lagu yang lama tahun 2012 tadi. Ya. Next deh kalau sama White Romance mungkin kita bawain lagu lama. Oke, kita tunggu ya di sosial medianya Bang Brim Hartin. Siap. Terus pertama kali live musik itu misalnya keinginan dari Bang Brim sendiri yang set atau misalnya disuruh dulu nih baru live musik baru mau gitu. Awalnya dari hobi tadi. Oh, dari hobi tadi. Hobi, terus coba nongkrong kan sama, banyak anak-anak band yang live musik main. Ya akhirnya, Bang ikut yuk main sini, di sini. Ya diajak-ajak lah akhirnya, ya jalan lah gitu. Dan ada juga peran temen band yang di situ yang ngajak. Oke. Ya yang banyak ngajak, gini seperti itulah. Nah kan tadi katanya abang udah aktif manggung sejak 2000 berapa kemarin 2012 deh pertama. Dari sebenarnya sih kalau manggung tuh dari 2008 sih di SMK sih. Oke. 2007-an lah. Itu udah juga ada pernah main live musik beberapa, tapi sempat stuck karena ya ada problem. Ada ya. Emang dari 2007 udah manggung-manggung gitu? 2008 udah pernah nyobain kayak gitu dan sempat juga ikut sama wedding. Oke. Band-band yang di Jakarta kayak gitu. Oke. Dan biasanya kalau kendala di saat manggung itu apa? Kendala di saat manggung itu mungkin kendala utama udah pasti fisik kali ya. Fisik ya. Fisik, kalau fisik udah nggak enak, mau kita profesional mungkin tetap nggak enak. Dan satu lagi mungkin mood di atas panggung. Oke, mood di atas panggung. Kalau kita nggak mood bisa kebawa semuanya. Oh iya. Temen nggak mood juga kan, atau masalah teknis sound atau apa segala macamnya bisa ke arah sana lah. Nah kalau dulu kan kita bisa tengok di Kota Padang ini kan live musik nggak terlalu banyak. Iya, nggak terlalu banyak. Kalau yang sebelum corona gitu. Oh iya. Yang mulai banyak live musik kan semenjak corona. Iya, semenjak corona. Semenjak corona mulai ada cafe shop yang memang ada Live musik, ya. Nah, yang tempat pertama kali abang manggung selain di yang band abang bisa nggak dia bilang bisa di mana tuh pertama kali manggung di Kota Padang? Ini sebelum yang jauh ya. Iya, sebelumnya. Di PA Ramayana itu ada acara event. Oke. Terus ada juga di GOR waktu itu yang Pak SBY datang. Oh iya iya. iya. Event. Terus teman-teman tuh juga pernah ngisi di apa namanya? Padang Jacklot ya. Oh. Jacklot, Oh, ya, Jacklot ya. Yang waktu itu ada PWG ya, Oh, kayak iya, gitu iya. aja sih event. Di situ-situ doang. Masih di Padang juga. Berarti, sorry bang, sebelumnya abang pernah jadi apa band pembuka namanya bang? Sebelum kan ada kayak yang di collaboration kemarin kan ada band. Oh, iya. Ya, paham. Di band lama waktu itu sempat memang ada diajak. Cuman karena ini ada dua band nih. Oh. Yang satu band ini dia ready dan kita istilahnya nggak ready. Waktu itu buka acara band apa itu ya? Kotak atau pokoknya di Bukit Tinggi waktu itu. Oh iya. Jadi nggak jadi yang main ini. Oh. Jadi band ini nggak oke. jadi, ya udahlah nggak apa-apa, biarin lah ya. Karena kita nggak lengkap posisi kan, ada yang ada suatu problem ya udah nggak jadi. Seperti itu lah.
Terus kalau yang sama White Romance belum ada. Oh, belum ada. Tawaran belum ada. Mungkin ke depan ada. Amin. Oke, soon ya kita doain sama-sama biar White Romance bisa jadi band pembuka gitu ya. Oke. Nah, katanya ada game nggak sih? Iya, katanya ada games. Hari ini ada games apa nih? Kita mau nantangin nih. Aduh, nantang. Lalu kita kalah ya. Kita kalah ya. Tuh, hari ini harus kita buktikan. Apa ini? Nah, untuk game hari ini mungkin tentang apa ya? Tebak judul lagu dan penyanyi. Aduh, takut banget loh. Waduh, ini berarti singkatannya TJLP. TJLP, tebak judul lagu dan penyanyi. Ini perasaan gak enak nih. Jangan-jangan udah briefing nih. Enggak, kita fair Bang. Kita fair. Karena tidak ada kecurangan. Karena minggu lalu kami kalah juga, Bang. Iya, minggu lalu kita kalah juga. Tim kreatifnya kadang-kadang. Enggak mau di briefing. Aduh, oke nih apa nih? Pertama apa nih? When ini aku tahu deh lagunya. Tapi penyanyi siapa ya? judul lagu dan penyanyi. Aku tahu. Salah tahu. Salah tahu. Apa sih nyanyi When you say I'm just a friend to you? Berarti gak ada musiknya nih, lirik doang. Iya. Apa ya? Just friend to you. Tapi nggak tahu deh penyanyinya siapa. Berarti kita mulai dari Sarah nih, siapa nih? Just a friend to you. Penyanyinya? Penyanyinya Meghan Trainor. Oke, salah luar biasa. Apa nih? Ada bisikan-bisikan. Follow. Oke, di follow. Berarti ya kita harus berbeda tetap ya. Ini kayak Bruno Mars. Oke, kira-kira apa jawabannya ya? Kira-kira apa nih? Teng 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 teng. Jawabannya Meghan Trainor. Just a friend. Just a friend. Walaupun kita udah bucin dan sebagainya, kita cuma Just a friend. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa ya, tetap jadi temen. Sakit ya. Sakit ya. Poin. Next. So here we go again. Artist. Aku tahu. Oke. Yang pertama Sarah siapa? Ardhito. Ardhito judul. Judul lagunya. Aduh, apa ya? So here we go again. Apa sih judul lagunya? Aduh, pokoknya Ardhito. Pokoknya Ardhito. Abang siapa nih, Pak? Apa judulnya? Ardhito pasti Ardhito. 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 Judulnya? Judulnya Judulnya apa ya? Aduh apa ya? Bantu dong. Bantu dong. Tinggal aku ya. Jadi judulnya tuh Here We Go Again Ardhito Pramono. Duh. Coba Kita lihat jawabannya. yang benar siapa. Oke. Pramono dengan Here We Go Again. Tapi penyanyinya bener ya? Yep. Saya ada 1,5, Bang Brim setengah. Bagi Bang Furkan 1. Ada next, ada lagi. Ini sulit. Aku tahu. Kayaknya ini banyak lagu di TikTok ya. Sulit. Siapa ini? Left and right, I can feel you. Itu gak sih? Sarah deh. Oke, dari Sarah. Judulnya Left and Right. Left and right nyanyi. Ada penyanyi Korea nggak sih? Satu orang. Ih, siapa ya? Ini tim kreatif memang menyulitkan. Menyulitkan ya. Iya, sulit ya. Sulit. Pokoknya judulnya Left and Right deh. Lupakan lihat. Oke, salah udah nih. Sarah apa tadi? Judulnya Left and Right. Tapi nggak tahu nih penyanyi siapa. Abang? Aku cari yang salah aja. I can feel mungkin. Kan dia. Berarti kalau Judul penyanyinya. penyanyinya siapa ya? Penyanyi siapa ya? Aduh. Penyanyi siapa nih? Oke, Ted. Karena aku sebutin penyanyi ya. Siapa? Ini mesti BTS. Hah? BTS. Masa sih? BTS. Wow. Oke, coba ditampilin jawabannya. Left and right. Oh iya, Charlie Putih. BTS. Ih, bener lagi BTS. Bener lagi. Ya, bener. Aduh. Ada Masih ada pertanyaan lagi lagi nggak?
Tebak sambungan Lagu dan nyanyikan. Fix Bang Brim juaranya. Bang Brim sih nyanyi. Kita enggak. Coba Oke, next. pertanyaan pertama. Oke, Bang Brim dulu deh. Wah, Bang Brim dulu deh. Kita dengar nih suara indahnya barusan ya. Satu. Kamu untuk aku mengapa bukan Ayo lah. Ayo. apakah mungkin sampai di situ kan udah lupa. Nama penyanyi. Marcel. Marcel. Oke, kayaknya udah ketebak nggak Iya. sih? Tapi kalau beng-beng inget nih. Iya. Tadi agak melenceng ya. Coba jawabannya. Mas. Peri cintaku, iya benar. Gak nyebutin judul kan? Iya. Kita tebak lirik lagu. Marcel Zippo. Next. Bentar, Iko mengapa sulit? Tak sadarkah selama ini? Hah? Apa nih? Apa sulit? Tak sadarkah selama ini ku jaga selalu. Hah? Apa nih? Oh, tahu. Apa tuh bang? Mengapa sulit? Aduh, iya lagi. Untuk ku bisa Miliki hatimu. bahkan selama ini. Nah itulah. Aduh, kenapa? Aser. Aduh, iya lagi rumah singgah. Emang enggak. Emang Bang Brim ini nggak salah untuk Iya. alternatif musik tadi ya. Iya. Emang semuanya bisa ya. Oke, next. Ada apa lagi nih? Ada apa lagi? Pertanyaan. Aku tahu nih. Kau tuh kembali. Ayo saja. Kita tahu. Bisa ya? Ini penyanyinya Keisha. Keisha. Tak ingin usai. Wes. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak nih? Banyak ya. Banyak ya? Tebak musisi. Aduh. Oke. Kita harus menang. Aduh, pertama. Nah, banyak larang begini. Aku tahu. Tulus. Ini tulus. Udah. Ini Tulus. Tulus. Muhammad Tulus. Terus ini Keren. atau tim kreatif udah mulai kasihan ya? Gitu. Udah kasihan ya. Udah yang dari Sumbar ya kelahirannya. Udah nggak mau dari luar lagi. Oke, ini udah next. Next. Diva Rosa. Indonesia. Rosa. Terlari sepanjang masa. Terlalu mudah ini. Easy. So easy. Next. Sampai nama panjangnya ya. Ocha. Next. Kamu nih Jakarta. Habis. Oke, udah sampai di sini. Sampai di sini game kita nih, tapi ya kita tetap kalah ya. Kita tetap kalah, apapun keadaannya kita tetap kalah. Iya. Seberusaha apapun, bintang tamu harus menang. Iya. Karena kita tidak bisa mengimbangi. Kita tidak bisa mengimbangi ya. Oke. Nah, itu dia game kita untuk hari ini ya. Nah, kembali lagi ke poinnya nih Bang. Mungkin untuk perkembangan musik di Kota Padang ataupun di Indonesia sekarang menurut Abang gimana? Gimana nih, Bang? Misalnya kan banyak yang sekarang kayak TikTok TikTok. dan sebagainya kan musik-musik zaman mulai merambah, Berubah gitu ya? mulai merambah. Iya sih. Gimana ya? Mau ini maksudnya dalam komen kah Iya, komen. atau bagaimana Iya, kah? dalam komen. Soalnya kan Abang udah bermusik dari kelas 2 SD. Iya, Dan kan ada mengalami yang perkembangan musik dari zaman Ke zaman gitu. Gimana ya kalau sekarang kalau dilihat sih dari pasar yang lewat live musik ataupun di digital music store itu bener-bener ngikutin pasar yang kayak apa yang ada di TikTok itu naik ya orang ke sana gitu atau di Instagram sekarang yang ada reels. Oh iya. Nah, itu kan lagi naik di situ. Nah, di situ juga orang ikut ke sana gitu. Oke. Dan kalau dibilang masalah sih orang kan nggak masalah juga sih. Semua musisi ini kan punya karakter dan ciri khas masing-masing. Iya, benar. Dengan lagu yang genrenya arah kemana? Beda-beda ya tiap. Beda-beda lah. Banyak penikmatnya sekarang. Ya kayak misal contohnya ada yang lagunya kayak begini dan itu orang suka, tapi Iya. sebagian orang nggak suka. Ada yang kebalikannya kayak gitu. Iya, benar-benar. Ya intinya gimana ya? Nggak tahu mau ngomongin apa nih. Takut salah ngomong. Pokoknya setiap musisi itu, setiap band punya ciri khas dan karakternya masing-masing. Masing-masing, ya. Punya pasarnya masing-masing gitu. nggak Ada bisa yang juga, suka, ya. ada yang nggak suka. Nggak bisa juga kita ngomen apa
apa sih? Enggak bagus nih gitu. Kalau Oke. bagus masih mending gitu Iya. kan, tapi yang ngomen jelek apaan sih, lagu apa ini, itu kan gak enak Iya. gitu loh. Sebenarnya kan ya tetap kembali ke tadi ciri khas dan karakter dari masing-masing. band tersebut masing-masing. Oke. Nah, mungkin ini juga menjadi pertanyaan dan lumayan viral sih Bang, tentang attitude dalam panggung. Karena ada yang baru-baru ini cukup viral. Iya, bener banget nih. Baru-baru ini kayak Dan dia klarifikasi. kualifikasinya itu sebuah servis Iya. buat penontonnya gitu. Fan service gitu. Iya. Nah, menurut Abang yang Kenapa bisa sih? manggung Iya. dan dulu itu gimana Bang? Attitude di atas panggung atau keseluruhan? Yang pertama mungkin kita bahas yang di saat Di atas panggung dulu deh, Bang. Attitude di atas panggung itu gimana ya? Banyak sih. Nggak bisa kita kayak yang seenak semena-menanya aja juga di atas Iya, panggung bener. gitu kan. Ada juga komunikasi kita sama player personil kita di belakang yang pastinya ada juga attitude. Di saat misalnya kita main event, di saat kita satu lagu habis jeda, ya berarti attitude kita di panggung ya kita diam. Iya kan? Kalau memang ada orang yang ingin nyanyi, ini kan yang pengalaman aja ya. Ada orang pengen nyanyi nih, nyumbangin suara, ambil nada, nggak harus pakai mic kan. Iya. Nggak harus juga soundnya dibunyiin ke keluar speaker Iya. luar gitu. Kalau bisa dikecilin aja volumenya, coba ambil. Jadi orang yang nonton nggak tahu apa yang lagu mau dibawain. Jadi kalau di tahu dong penonton, oh lagu itu. Oh, iya bener. Nah, itu ya kayak gitu. Ya attitude-nya nggak jauh dari situ sih. Tapi kalau attitude di luar panggung untuk kita bersama berteman yang dipelajarin baru kemarin dapat juga ya, ini kutip dari Charlie Van Houten. Itu ada yang pertama ada ya attitude, yang kedua link, Oke, link. relationship itu kan. Iya, relationship. Terus yang ketiga itu baru skill. Oh. Anggaplah relationship yang ketiga deh gitu. Skill di tengah-tengah. Oh, oke. Ketika attitude kita ada, skill kita nggak ada nih. Iya, Skill kita ada, tapi attitude attitude-nya kita nggak ada. Ya nggak bakal kepake sama orang. Nggak bakal kepake. Tetap attitude itu nomor satu Nomor ya. satu. Dimanapun berada, attitude itu Jadi nomor satu. intinya yang disebutin tiga tadi itu yang belajar dari Om Charlie atau Mas Charlie. Iya, Nggak ada salah satu itu kita nggak bisa. iya benar. Ketika kita skill ada, attitude bagus, tapi hubungan kita sama klien Yang nggak ada. lainnya ya. Gimana kita mau maju? Iya, ya kan? benar. Nah, ketika di situ skill ada, attitude relationship ada, tapi attitude nggak dipakai sama orang. Iya, Bisa benar. dari 1 ke 3 itu, 2 sampai 3 itu kalau nggak ada nggak Nggak bakal Wajib sih. kepake ya. Nggak bakal kepake dimanapun. Kalau statement tentang fan service tadi ya. Fan service nih maksudnya yang apa sih, yang viral apa nih? Yang kita bisa bilang yang to the bone kemarin. To the bone yang Pamungkas. Pas kan ada dia baru-baru bermasalah akhirnya. Kalau Bang ada ikutin yang dia ambil HP handphone penonton dan melakukan ya Kayak nggak senonoh lah ya gitu. Tanda kutip. Aduh, gimana nih jelasinnya? nggak ada ngikutin info itu Oh, loh, serius. nggak ada ngikutin sih. Ini baru tahu nih. iya betul. Ntar Oke. cari tahu nih. Iya, Ya itu sih kata dia sampai klarifikasi kalau itu memang salah service gitu ya buat fansnya. pure fan service kata dia. Iya. Oke, kita udah banyak banget nih tanya-tanya seputar Bang Brim, seputar genre musik Bang Brim. Terus terakhir aku mau nanya nih, harapan kedepannya nih Bang Brim, buat bandnya atau buat karir bermusik Bang Brim nantinya, harapan kedepannya apa nih? Harapan kedepannya sih ya jauh lebih baik dari yang sekarang lah pastinya Amin. kan. Banjir job. Amin. Kita doain sama-sama ya, amin. Ya terus jadi mudah-mudahan teman-teman juga semangat juga buat berkarya kan, karena berkarya itu juga perlu dan itu loh yang bakal istilahnya bisa disimpan jangka panjang Jangka lah, bisa panjang. didengerin juga kan ke cucu nanti Iya. kan. Oh ini loh Jadi legacy juga. kakekmu band. Ada yang dibanggain ya nantinya. Ya seperti itu lah, ya, pokoknya lebih baik lah dari yang lalu-lalu dan dijauhin juga lah dari masalah-masalah trouble yang ingin menjatuhkan atau gimana. Ya intinya kami selalu berharap Baik-baik ya, Bang. baik-baik saja. Baik-baik saja dan banjir job tentunya. Amin, kita doain sama-sama ya. Mungkin satu lagi nih Bang, pesan untuk anak-anak yang muda sekarang Yang karena mulai udah- bermusik nih. ya, yang mulai bermusik apa gitu, ada satu pesan yang bisa Abang berikan ke orang. Soalnya kan Abang udah bermusik dari SD itu, SD, SMP, SMK dan
dan sebagainya. Banyak anak-anak sekarang dia punya skill yang hebat, tapi dia nggak berani untuk show Show off. off gitu. Oh gitu. Nah, kalau pesan abang nih untuk anak-anak yang baru belajar ataupun pengen menjadi seorang vokalis gitu, ataupun band apa? Pesannya apa ya? Ya percaya diri aja sih. Percaya diri. Motivasi itu jangan termakan motivasi sama omongan orang. Iya, bener Motivasi diri itu motivasi diri kita sendiri dulu. Gitu. Nggak berani untuk show off di depan panggung atau apa? Di kaca aja dulu. Iya benar. Di WC aja dulu gitu. Nanti ketika siap pasti bakal ada waktu yang menjawab. Sini main yuk gitu kan. Nah, pasti bakal kayak gitu. Kalau ada kemauan di sana ada jalannya gitu. Betul sekali. Penting kita tetap memberikan yang terbaik. Terbaik. Iya, oke. Udah panjang banget ya. Kita udah kenal banget sama Bang Brim tentang kapan Bang Brim mulai bermusik. Kenapa bandnya ada 2, genre alternatifnya kenapa? Tentang pokoknya semuanya kita udah kenal lah ya. Kita tentang White Romance. White Romance. Di bandnya. Kenapa tiba-tiba jadi jadi namanya White Romance? Kita juga udah tahu nih. Nah, kaum muda jangan lupa kalau kalian mungkin nih mau kolaborasi dengan White Romance, kalian bisa langsung cek Instagramnya di bawah ini. Oke, di bawah ini. Di bawah ini. Oke, ada Instagramnya Bang Brim Hartin. Bisa DM nih Bang, mau cover lagu ini dong. Bisa request ya Bang ya. Bisa request apapun itu. Kita juga udah mendengar gimana suara mereka Iya. tadi. Nah, terima kasih juga mungkin untuk teman-teman semua, untuk kru yang udah Bertugas kali ini. Aku Furkan pamit dan Aku Sarah pamit. juga Bang Martin pamit. Kami semua pamit gitu ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, walaupun hari ini hujan mendung, Tapi kita tetap suaranya menghangatkan. hangatkan. Karena ada Bang Brim yang nyanyiin ya. Oke. Nah, itu dia kaum muda untuk cerita hari Ini Selesai sudah acara kita hari ini. Ranah musik. musiknya anak nagari. Dadah. Menjadi sebuah kisah yang hampa, bagaimana jadinya andai semuaku bukan berdosalah aku bila ternyata ku tak pernah punya cinta untuknya. Andai ku bisa mencari cinta untuk ku persembahkan padanya, kan ku berikan semua yang ada. Akan ku cari cinta yang seharusnya jadi miliknya. Berdosalah aku bila ku tak pernah punya cinta untuknya.
aku bukan. Oh, berdosalah aku bilang, ternyata tak pernah bisa cinta padanya. Andai ku bisa mencari cinta untuk ku persembahkan padanya, kan ku berikan semua yang ada. Oh, di manakah kan ku cari cinta yang seharusnya jadi miliknya? Berdosalah aku bilang, berdosalah aku bilang, ku tak pernah punya cinta untuknya.